Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida. Di sini saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan mengenai tentang multimeter. Sebelumnya, multimeter ini merupakan suatu alat untuk mengukur besaran-besaran listrik seperti adanya tegangan, arus, tekanan, maupun daya listrik. Di sini ada dua macam multimeter, yaitu ada multimeter analog dan ada juga multimeter digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai tentang multimeter analog. Ini merupakan multimeter analog, di mana ini merupakan papan penghitung. Berikut adalah jarum penunjuk. Ini adalah saklar selektor, dan ini adalah kabel probe. Yang hitam adalah negatif, yang merah positif. Saya akan memberitahukan secara singkat mengenai bagaimanakah cara mengkalibrasi dari multimeter analog ini. Pertama, rekan-rekan memposisikan saklar selektor ini pada posisi ohm. Lalu dua ujung probe ini saling bersentuhan atau ditempel. Dan di sini jarumnya menunjuk. Kita kalibrasi dengan memutar zero adjustment knob sehingga jarum penunjuk berada di angka 0. Dan selanjutnya kita beralih ke multimeter digital, di mana cara penggunaannya yaitu ini merupakan tombol power untuk menyalakan multimeter, dan dia akan menyala. Dan ini untuk tanda V atau volt yang ada gelombangnya di atas, ini merupakan untuk mengukur tegangan volt AC. Untuk yang volt yang ada garis di atasnya, ini untuk mengukur tegangan volt DC. Dan untuk yang ada tanda ohm, di sini bisa rekan-rekan mengukur resistor. Untuk volt yang ada garis di atasnya, ini untuk mengukur volt DC. Ini yang ada gambar ohmnya. Di sini untuk mengukur nilai resistor, continuity, lilitan, dan induktor. Untuk ini bisa rekan-rekan lihat, ini gambar dioda. Di sini bisa mengukur nilai dioda dan kapasitor. Dan untuk tulisan A ini merupakan ini untuk mengukur arus. Sudah saya
sampaikan tadi mengenai apa sih perbedaan yang ada pada analog dan digital. Selain itu, perbedaan yang lebih signifikan yaitu lebih praktis menggunakan yang digital. Kenapa? Karena digital angka-angkanya dapat rekan-rekan langsung lihat tanpa harus mengukur pada skala yang ada di analog, sehingga pada digital lebih mudah daripada yang analog. Dan juga di analog rekan-rekan harus terlebih dahulu mengkalibrasinya, di mana harus di angka 0 sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan mengaplikasikan penggunaan multimeter ini ke beberapa macam komponen. Yang pertama, kita bagaimana cara mengukur tegangan AC. Rekan-rekan mengarahkan saklar ini ke arah volt AC. Dan untuk kabel probe, rekan-rekan cek di lubang pada saklar atau stop kontak. Setelah itu, rekan-rekan bisa melihat hasil atau nilai dari berikut. Oke rekan-rekan, selanjutnya saya akan mengukur tegangan DC. Di sini saya menggunakan batu baterai. Di sini batu baterai ini mempunyai spek sekitar 3,7 volt. Kita coba ya. Di sini untuk kutub negatif kita lekatkan ke kabel probe warna hitam, dan yang positif ke kabel probe warna merah ya. Kita lihat hasilnya, yaitu 3,7 volt DC. Berarti baterai ini masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya saya punya satu baterai lagi dengan mempunyai speknya sama, 3,7 volt. Nah, hasilnya 0,149 volt. Hasilnya berarti batu baterai ini kurang bagus atau rusak karena nilainya tidak sama atau tidak sesuai dengan toleransi spesifikasinya yang tadi 3,7. Selanjutnya saya akan mengukur sebuah komponen. Ini merupakan resistor. Sebelumnya bisa rekan-rekan lihat, resistor ini memiliki gelang warna merah hitam, di mana merah itu bernilai 2, di gelang kedua juga merah berarti 2, dan untuk gelang ketiga yaitu hitam, dan hitam itu tidak memiliki nilai, yang berarti nilai dari resistor ini menurut secara teori sekitar 22 ohm. Selanjutnya kita akan buktikan pada multimeter ini. Kita arahkan kepada saklar selektor ke yang ada tanda ohmnya. Ya, rekan-rekan bisa lihat hasilnya 21,94, dan ini merupakan mendekati angka 22
dimana berarti resistor ini benar angkanya sekitar bernilai 22 ohm. Baik rekan-rekan, selanjutnya saya akan mengukur nilai impedansi pada induktor ini, dimana tadi saklar selektornya berada pada yang ada gambar ohmnya atau continuity-nya. Ada kan? Sini saya ukur. Nah, di sini berarti bahwa induktor ini dalam keadaan baik. Baik rekan-rekan, selanjutnya saya akan mengukur apakah trafo ini dalam keadaan baik. Sebelumnya trafo itu memiliki dua bagian, yaitu yang di bawah kutub primer dan yang atas sekunder, di mana kutub primer yang satu dan kutub yang lainnya saling terhubung, dan kutub sekunder antara satu dengan yang lainnya terhubung. Namun antara kutub sekunder dan primer tidak terhubung. Baik, kita cek selanjutnya. Ini berarti bahwa mereka terhubung. Satunya lagi. Untuk kutub primernya terhubung dan terhubung. Selanjutnya saya akan kita cek antara kutub sekunder dan primernya. Dia tidak bunyi, dan di sini berarti bahwa mereka tidak terhubung, sehingga dapat kita nyatakan bahwa trafo ini masih dalam keadaan baik. Dan selanjutnya saya memiliki satu trafo lagi yang akan kita ukur. Nah, untuk kutub sekunder ini dia terhubung namun ini tidak terhubung atau putus, sehingga trafo ini dinyatakan tidak bagus atau rusak. Baik, selanjutnya saya akan mengukur kapasitor. Di sini kapasitor ini memiliki spesifikasi nilai 1000 mikrofarad. Selanjutnya akan kita cek di multimeter. Untuk saklar selektornya saya pindahkan ke yang gambarnya dioda dan kapasitor. Ke ini aja Pak, ya, ke kaki ini gitu. Untuk kaki yang pendek kita ke probe negatif dan yang panjang ke positif. Bisa rekan-rekan lihat hasilnya 979 mikrofarad, di mana masih termasuk dalam toleransi nilai 1000 mikrofarad, sehingga kapasitor ini dinyatakan masih bagus. Selanjutnya saya memiliki satu kapasitor lagi yang punya spesifikasi nilainya sekitar 470 mikrofarad. Akan kita cek dengan multimeter. Yang negatif sebelah kiri
positif kanan. Rekan-rekan bisa perhatikan bahwa nilainya kisaran 0,640 mikrofarad yang pada semulanya spesifikasinya memiliki nilai 470. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kapasitor ini dalam keadaan rusak. Selanjutnya kita akan mengukur transistor. Sebelumnya transistor itu memiliki 3 kaki, di mana kaki ini yang mendekati tanda topi ini berarti emitter. Untuk yang di tengah ini base dan ini kolektor. Soalnya akan kita tentukan apakah ini transistor NPN atau PNP dengan cara multimeter saklarnya kita arahkan ke lambang yang ada lambang diodanya, dimana yang base tadi kita coba dulu ke kabel probe positif, kita tempelkan ke base, ke kolektor ada nilainya 0,7, soalnya ke emitter ada nilainya, sehingga dapat kita artikan bahwa transistor ini jenisnya adalah NPN. Demikianlah pengenalan atau pengetahuan mengenai alat ukur multimeter serta bagaimanakah cara penggunaannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.